Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari dengan NIM 934112119. Di sini saya akan jelaskan mengenai MLM dan pemasaran berjenjang syariah. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian multi level marketing atau MLM. Secara etimologi, multi level marketing berasal dari bahasa Inggris multi berarti banyak, level berarti berjenjang atau tingkat, dan marketing berarti pemasaran. Jadi dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Selanjutnya, cara kerja dalam bisnis MLM. Setiap orang akan mendapat keuntungan dari aktivitas jual beli yang dilakukannya. Jika dia ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus membangun organisasi yang lebih besar pula. Mereka yang ada di bawah tetapi bisa membangun organisasi lebih besar daripada yang mengajaknya, maka yang bersangkutan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar daripada orang yang mengajaknya di atas. Jika pada periode tertentu, seorang mitra tidak melakukan pembelian produk, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan walaupun jalur di bawahnya menghasilkan omset yang tak terhingga. Setiap orang yang bergabung dengan bisnis MLM dan ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus berperan sebagai seller. Selanjutnya mengenai jenis-jenis susunan jaringan multi level marketing. Yang pertama ada sistem binary plan. Sistem binary plan ini mengutamakan pengembangan jaringan hanya 2 tag saja dan mengutamakan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis dalam bisnis Islam seperti ini, semakin besar pula bonus yang akan diterimanya. Selanjutnya yaitu sistem matrik. Sistem matrik ini, pengembangan jaringan menggunakan konsep hanya 3 front line saja, dan begitu pula selanjutnya ke bawah. Jenis sistem ini muncul untuk mengakali sistem binary yang dianggap money game. Yang ketiga, yaitu sistem breakaway. Sistem ini, pengembangan jaringan mengutamakan kelebaran. Semakin banyak front line, semakin besar pula bonus yang diterima. Namun, kelemahannya adalah seorang agen harus mengurus semuanya sendiri. Sistem ini memungkinkan downline untuk melebihi upline-nya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri bisnis multi-level marketing, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja keras dalam bentuk penjualan dan pembelian produk. Setiap anggota berhak menjadi anggota 1 kali. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya. Setiap distributor independen dilarang untuk menumpuk barang. Keuntungan yang dinikmati anggota multi-level marketing tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non-finansial. Perusahaan multi-level marketing membina distributornya dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Dalam sistem multi-level marketing, pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting. Setiap sponsor atau upline berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya. Selanjutnya yaitu multi-level marketing menurut hukum Islam. Pada dasarnya, hukum MLM ditentukan oleh bentuk muamalatnya. Jika muamalat yang terkandung di dalamnya adalah muamalat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka absahlah MLM tersebut. Namun, jika muamalatnya bertentangan dengan syariat Islam, maka haramlah MLM tersebut. Dalam literatur hukum Islam, sistem MLM ini dapat dikategorikan dalam pembahasan fikih muamalah kitab Al-Buyu mengenai perdagangan atau jual beli. Selanjutnya, syarat sistem multi level marketing yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang
pertama, transaksi antara pihak penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dan transparan. Dan yang terakhir, barang-barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang wajar. Selanjutnya mengenai pemasaran berjenjang syariah atau MLM syariah. Pada dasarnya, MLM syariah tidak jauh berbeda dengan MLM konvensional. Namun, yang membedakan adalah bahwa bentuk usaha atau jasa yang dijalankan MLM berdasarkan syariat Islam. Dari aspek produk yang dijual, objek dari MLM harus merupakan produk-produk yang halal dan jelas, bukan produk-produk yang dilarang oleh agama. Syarat-syarat objek dalam MLM adalah pada prinsipnya selain objek harus halal, produk harus bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan mempunyai harga yang jelas. Dalam menjalankan usahanya, MLM harus memenuhi berbagai hal. Yang pertama, sistem distribusi pendapatan. Yang kedua, apresiasi distributor. Yang ketiga, penetapan harga. Dan yang keempat adalah jenis produk. Selanjutnya mengenai fatwa MUI tentang multi level marketing. Pada tahun 2009, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 75 DSN MUI 7 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Tujuan dari dikeluarkannya fatwa tersebut untuk memberikan pedoman kepada masyarakat umum agar tidak dirugikan dalam melakukan bisnis MLM ini. Fatwa tersebut menyebutkan 12 persyaratan yang harus terdapat dalam sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai syariah. Itulah penjelasan dari saya mengenai MLM dan pemasaran yang berjenjang syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.